Academy. And okay, so we offer 5 different languages. So mainly English, Spanish, Chinese, German, and French. Oke, jadi Vivaling ini adalah sebuah academy untuk belajar bahasa online dan mereka menyediakan 5 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan Perancis. Jadi banyak banget ya Mami Dedi ya. And we mainly specialize in one-on-one personalized sessions. So we also have 1-to-2 and 1-to-many for our group camps, but we mainly do one-on-one. Oke, nah jadi untuk Vivaling ini mereka menyediakan kelas one-on-one, jadi seperti kelas private gitu ya. Kemudian ada kelas 1-to-2 juga, jadi maksudnya 1 guru dan 2 peserta. Dan juga kelas grup, 1 guru dan banyak peserta, seperti itu. Okay, so all of our teachers at Vivaling undergo training to receive a Vivaling online language teaching certificate. We call it the VOTE certificate, to ensure that we give up high quality and consistent teaching. Oke, jadi Vivaling ini juga mereka memiliki sertifikat gitu untuk menyesuaikan dan menyamakan kualitas dan standarnya Vivaling. And we have our in-house developed curriculum that we adapted from the Cambridge curriculum. Jadi Vivaling sendiri punya kurikulumnya yang diadapt dari Cambridge, kurikulum Cambridge ya, Papa Mama semua. Okay, so we have delivered more than 350,000 sessions in total. So just take note of this number because it will come out in the quiz later. Sudah banyak sekali sesi yang dibawakan oleh Vivaling, yaitu sekitar 350.000 sesi. Okay, so we have a customer dashboard web page. So as you can see, we have a system for you to do easy top-up and a separate profile for each learner, which allow you to do a complete personalization for the learners. So you can enter the hobbies and interests of these learners, and our coaches will personalize our sessions based on the learners' hobbies and stuff like that. Jadi ini adalah product overview di sebuah websitenya Vivaling, dan di Vivaling ini semuanya bisa personalize. Jadi maksudnya untuk pesertanya, kalau misalkan anak-anak si kecil ini punya hobi apa, nanti bisa dicantumkan di Vivaling ini. Kemudian papa mama mereka bisa menyesuaikan dengan coachnya. Jadi coachnya nanti akan menyesuaikan dengan hobinya yang cocok seperti apa dengan pesertanya. And we have also created a Vivaling mobile app, and we have recently upgraded this app to make it more easier to use. So on our app, you can register for an account, and when you register, you will automatically get a free 25-minute trial session. So on the app, you can also create learner profiles, edit the profiles, and add the courses, and also join the sessions from our app and watch our video playback. Oke, nah jadi untuk Vivaling ini juga punya mobile app-nya. Jadi papa mama bisa download, dan kalau misalkan mendownload aplikasi Vivaling ini, papa mama bisa lihat profil guru-gurunya seperti apa, kemudian bisa registrasi juga, dan kemudian mereka juga menyediakan trial seperti itu. Okay, so in 2021 we did a survey, so 96.3% of our customers have rated us 8 or above out of 10 for learner engagement and motivation. So it's on the right side of the slides, and also do take note of this as well because it will also come out in the quiz. Nah, jadi untuk ratingnya Vivaling juga bagus ya, papa mama semua. Kita bisa lihat di tabel sebelah kanan, itu 96,3% dari customers, dari peserta, mereka menilai Vivaling itu skornya 8 dari 10. Jadi
bagus banget itu seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa dilihat di tabel sebelah kanan itu ada contoh ratingnya gitu ya, rating yang sangat tinggi diberikan kepada FIFA Link. Okay, so now we will watch a demo video of our sessions. Kita akan menonton sebuah demo video ya dari salah satu sesi kita. Suaranya bisa tolong diperbesar lagi. Ini merupakan contoh-contoh video kelasnya ya yang sedang ditampilkan. Jadi bentuknya FIFA Link ini sangat interaktif, banyak games-gamesnya juga bisa lihat. Nah ini mungkin untuk video demo yang kelas private gitu ya, jadi ada satu anak dengan satu guru dan kita bisa lihat ini sangat interaktif, ada games-gamesnya, kemudian nanti anaknya juga bisa main puzzle dan menyusun yang mana yang benar gitu, seperti contoh di atas ini ada gambar-gambar ikan gitu ya, kemudian yang mana grammar yang benar gitu, apakah I am swimming, apakah we are swimming, atau we is swimming, yang mana yang benar nanti anak-anaknya bisa memilih. Jadi fun banget dan seperti games gitu, seperti bermain games. Nah kemudian ini contoh yang untuk bahasa Mandarinnya. Di kelas bahasa Mandarin ini tentang warna ya. Jadi pertanyaannya adalah warna apakah buah ini gitu. Nah kemudian anaknya nanti bisa mengklik salah satu boxnya dari keempat box tersebut yang benar. Kita main scan barcode-nya juga boleh di depan. Gamesnya gampang kok, papa mama gak usah takut. Kita ikutan dulu aja karena gamesnya gampang, gak susah. Juga nanti setelah main games bisa dapat goodie bag dari FIFA Link. Di papa mama yang masih ada di booth bisa ikutan dulu, kemudian bisa dilanjutkan ke boothnya setelah acara ini. Ada 11 peserta yang bisa mendapatkan goodie bag. Masih adakah papa mama di sana atau si kecil? Oke. Nah, yuk papa mama bisa langsung join aja, masukkan nomor PIN atau scan barcode tadi juga udah ada ya. Kalau misalkan kejauhan bisa masukin nomor PIN-nya aja. Tadi nomor PIN-nya sebentar ya, ini ada gangguan sedikit, tapi mama standby dulu aja. Dan yang masih ada di sekitar mall-mallnya, mungkin ada di atas, di lantai 2, bisa juga ikutan nih. Nah, nomor PIN-nya tadi 3127734. Bisa langsung join aja ya. Oke, jadi kita sudah mau mulai ya. Ini ada nama-nama dari para peserta yang sudah berpartisipasi mungkin ya, yang tadi sudah daftar. Kita akan segera mulai. Oke, mungkin masih ada beberapa peserta, beberapa papa mama yang masih mau ikutan.
yang mau tahu informasi tentang bahasa. Bahasa itu kan sebenarnya sesuatu yang cukup penting ya untuk diajarkan kepada anak-anak karena ini merupakan suatu penghubung komunikasi antara satu anak dengan satu anak lainnya gitu. Jadi untuk mama-mama nanti yang mau mengetahui informasi tentang belajar bahasa, kemudian yang mau mendownload aplikasi Vivaling bisa juga bertanya-tanya ke booth Vivaling di sebelah kanan sana. Oke, masih ada nggak papa mama yang masih mau ikutan? Jumlah peserta yang ikut nggak terlalu banyak, jadi papa mama bisa dapetin merchandise-nya peluangnya lebih besar nih. Oke, untuk tadi papa mama yang mau ikutan tapi nggak bisa, sekarang udah ditingkatin lagi player limitnya. Jadi papa mama yang masih mau ikutan, ayo sekarang waktunya ikutan. Pinnya itu 3127734. Oke, papa mama ayo yang masih mau ikutan boleh di scan barcode atau boleh juga masuk melalui pin. Kita sudah lihat beberapa nama-nama di sini ya. Beberapa nama-nama di sini yang sudah berpartisipasi. Oke, kita sudah mau mulai ya acara Kahootnya. Ini adalah sebuah kuis, nanti bisa langsung dijawab aja di HP-nya papa mama. Jadi pertanyaan pertama, how many online sessions has Vivaling delivered? Jadi berapa banyak sesi online yang Vivaling sudah berikan? Nah, kalau papa mama tadi sudah menyimak, mungkin sudah mendengar ya, ada berapa banyak gitu sesi dari Vivaling yang sudah diberikan sampai saat ini. Nah, jawaban yang benar itu adalah more than 350,000. Jadi lebih dari 350.000 sesi yang Vivaling telah berikan. Sayangnya ternyata belum ada jawaban yang benar nih. Masih nol semua nih. Coba kita lanjutkan di yang berikutnya ya. How many percent of Vivaling customers rated as 8 or above out of 10 for learner engagement? Jadi berapa banyak nih dari customer Vivaling yang ratingnya memberikan rate lebih dari 8? Apakah 96%, 90%, 92% atau 89%? Nah, tadi juga sudah disebutkan bagi papa mama yang sudah menyimak, di awal tadi pasti mengetahui informasi ini. Ada 96%, 92%, 90% atau 89%. Oke, jawaban yang benar adalah 96%. Dan ternyata 6 orang menjawab benar. Dengan skor tertinggi itu adalah Mami Kiania. Mami Kiania itu yang masih juara 1 nih ya di sini ya. Kemudian juara 2 ada Mami Dena tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, which language is the most spoken in the world? Ini kayak pengetahuan umum ya. Bahasa apa sih yang paling banyak digunakan di dunia? Pilihan pertama English, kemudian Mandarin, kemudian ada Spanish atau Hindi. Yang mana dari papa mama boleh langsung dijawab saja. Apakah warna merah English, warna biru Mandarin, warna kuning Spanish atau warna hijau Hindi? Boleh langsung dijawab papa mama. Jawabannya adalah English dan semuanya ternyata menjawabnya benar. Kita lihat skor tertinggi. Oh, ternyata disusul oleh Dena, Mami Dena. Mami Dena sudah menyusul nih dengan skor. Oh, Mami Kiania jadi juara 2 sekarang. Ayo teman-teman yang lain, papa mama jangan mau kalah nih. Nanti pilih jawabannya bisa lebih cepat ya.
supaya skornya semakin tinggi. Jadi jawabnya semakin cepat semakin tinggi. Gitu. Pertanyaan keempat. Which native language is the most spoken in the world? Bahasa native apa yang paling banyak digunakan di dunia? Apakah Hindi? Apakah Rusia? Apakah English atau Mandarin? Bahasa apa nih yang digunakan, paling banyak digunakan di seluruh dunia? Which native language? Nah, jadi ternyata bahasa native yang paling banyak itu adalah bahasa Mandarin ya Papa Mama ya. Informasi yang sangat menarik. Jadi kalau misalkan bahasa yang paling banyak digunakan bahasa Inggris, tapi bahasa native yang paling banyak itu bahasa Mandarin. Yang menjawab benar hanya tiga orang. Dengan skornya, wow, sekarang berubah ya. Sekarang jadi Mama Selfie. Mama Selfie Juwanti juara satunya nih. Oke. Kemudian pertanyaan kelima. After Mexico, which country has the highest number of Spanish speakers? Jadi setelah Meksiko nih ya, setelah Meksiko, negara apa sih yang menjadi pengguna bahasa Spanyol terbesar? Apakah Brazil, USA, Amerika, Costa Rica, atau Kanada? Negara apa yang menggunakan bahasa Spanyol? Apa Mama? Coba bisa dijawab. Ternyata jawabannya adalah USA. Oh, Amerika ternyata. Dan tidak ada yang menjawab benar sayangnya Papa Mama. Belum ada yang menjawab benar. Nah, kita lihat lagi untuk scoringnya. Scoringnya masih sama karena belum ada yang bisa menjawab dengan benar. Gak apa-apa ya, kita masih ada pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan ke-6, how many countries have French as their official language? Jadi negara apa saja sih yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa nasionalnya, bahasa officialnya gitu. Berapa banyak negara? Apakah 32 negara, 11 negara, 29 negara, atau 43 negara? Ternyata banyak-banyak juga ya yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa nasionalnya gitu. Dan jawabannya adalah 29. Wow. Dan surprisingly ternyata hampir semuanya menjawab dengan benar. Jawabannya 29 negara. Dan skornya masih dengan Mami Selfie Juwanti. Oke, Papa Mama yang lain jangan mau kalah ya. Karena ini masih bisa kesusul. Untuk pertanyaan ke-7 nih. After Russian, what is the most spoken language in Europe? Jadi setelah bahasa Rusia, bahasa apa yang paling banyak digunakan dalam konteks conversational di Eropa? Jadi untuk percakapan gitu, paling banyak apa? Yang pertama bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, atau bahasa Mandarin untuk di Eropa nih. Papa Mama semuanya. Nah, untuk jawabannya ternyata bahasa Jerman yang paling banyak digunakan di Eropa setelah bahasa Rusia. Oke, nah yang menjawab Jerman ternyata tadi juga cuma sedikit ya. 0 kayaknya yang menjawab bahasa Jerman. Jadi skornya masih sama, masih dengan Mama Selfie. Selanjutnya pertanyaan ke-8. What percentage of academic learners rate the quality of online classes? Equivalent or higher than face-to-face classes? Jadi maksudnya berapa persen sih dari learner, dari student gitu ya, yang menilai kualitas dari kelas online dibandingkan dengan kelas onsite? Apakah 77%, 70%, 67%, atau 60%? Jadi maksudnya kualitasnya itu mereka lebih memilih yang mana gitu dibandingkan dengan onsite. Nah ternyata jawabannya adalah 77% dan 3
3 peserta menjawab dengan benar. Mari kita lihat skornya. Akankah ada perubahan? Oke, sekarang berubah. Jadi Mama Hilda. Jadi Mama Hilda ya untuk skornya juara 1 nih. Ayo mama-mama lain, jangan menyerah. Masih ada pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir. Jadi jangan menyerah dulu. Mama-mama masih bisa mengejar. Pertanyaan ke-9 nih ya. Traditional learning retention rate are 8% to 10%. What are e-learning retention rate? Jadi maksudnya kalau untuk pembelajaran secara tradisional, retensinya itu sekitar 8 sampai 10%. Nah, kalau e-learning ini berapa persen ya Papa Mama ya? Apakah 10 sampai 15%? 15 sampai 20%? 20 sampai 25% atau 25 sampai 60%? Bisa langsung dijawab. Untuk hasilnya ternyata jawabannya 25 sampai 60%. Jadi e-learning sangat tinggi ya, sangat banyak peminatnya dan sangat efektif gitu dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Dan yang jawab benar 7 orang. Wow, ternyata mama-mama di sini punya pengetahuan yang cukup banyak juga ya mengenai retention rate dari education dan e-learning. Oke, untuk berikutnya skornya akan kalah. Wow, ternyata masih Mama Hilda yang juara 1. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ayo Mama dan Papa, kita jawab dengan benar dan dengan cepat ya. Nanti untuk hasilnya kita akan lihat. Oke, pertanyaan terakhir. Papa Mama sudah siap? Learning a new language can, belajar bahasa baru itu akan slow aging, akan apa ya, jadi tidak mengurangi penuaan gitu. Make you smarter, membuat lebih smart, membuat lebih pintar. Improve academic performance, meningkatkan performa akademik, atau all of the above, atau semuanya benar. Kayaknya pertanyaannya ini cukup mudah ya Papa Mama ya. Betul, nah jawabannya adalah all of the above. Jadi semuanya benar ya. Makanya penting banget Papa Mama untuk mempelajari bahasa baru. Nah, kita lihat berapa skornya. Juara 3, Mami Hello Rini, skornya. Terus juara 2, Mami Dena. Dan juara 1 dimenangkan oleh Mami Hilda. Tepuk tangan, give applause for 3 winners. Dapatkan konten anak berkualitas lainnya dengan download aplikasi Kido.id di Google Play Store atau kunjungi www.kido.id. Kido.id, untuk kebaikan anak Indonesia, kenapa enggak?